Ya, kami lanjutkan saudara bagaimana perbincangan kita atau ngobrol kita pada pagi hari ini di Sapa Indonesia Pagi adalah bagaimana saya, Anda bisa juga berpartisipasi untuk melawan tindak perdagangan orang yang masih terjadi banyak sekali di sekitar kita. Masih ada Mbak Winda Winowatan, Eksekutif Director dari Yayasan Kasih Yang Utama, dan juga ada Pak Rafael Walangitan dari Kementerian PPPA. Pak Rafael, tadi Anda sempat menyebut ada hukumnya. Kalau orang mau main-main, mau coba-coba melakukan perdagangan orang, mau mencari motifnya ekonomi atau apapun, mereka pasti kena hukum. Kalau terbukti atau ketahuan begitu ya, terbongkar. Sudah banyak sebetulnya yang secara proses hukum ini terjadi. Pak Rafael, Anda bisa cerita untuk para pelaku? Ya, Pak Bayu, betul sekali. Ancaman hukuman itu bisa berupa kurungan badan, bisa berupa ancaman dalam bentuk penggantian. Ya. Di kurun waktu 5 tahun terakhir ini, pemerintah, pihak kepolisian, dan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang itu sudah memproses hampir sekitar 800 kasus. 800 kasus? Ya, cukup banyak. Di dalam laporan tahunan yang kami buat, periode 2015 hingga 2019, jumlah tersangka itu hampir sekitar 800 yang sudah diproses. Kemudian, nah ini yang menarik karena jumlah korbannya jauh lebih besar, hampir 2.648. Kepada mereka sudah banyak yang dijatuhi hukuman pidana, ancaman kurungan. Jadi betul-betul penindakan terhadap tindak pidana perdagangan orang ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 ini betul-betul harus ditegakkan sebagai efek deteren, efek untuk mengurangi angka tindak pidana perdagangan orang. Pelaku tindak pidana perdagangan orang ini karena ini adalah pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan yang sangat luar biasa. Setuju. Sehingga harus mendapat ancaman hukuman yang betul-betul berat. Nah, Pak Rafael sedikit pengen tahu, kasusnya begitu banyak yang diproses secara hukum, tapi ada juga kecenderungan peningkatan kan kasus ini, terutama dalam masa pandemi. Apa yang kemudian akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini? Tentu berkoordinasi dengan kementerian lain, stakeholder yang lain, kepolisian, Mbak Winda dan kawan-kawan di seluruh Indonesia yang bergerak lewat yayasan-yayasan semacam ini yang concern betul terhadap ini. Apa yang bisa kita lakukan, Pak Rafael? Ya, ada beberapa hal yang sudah dilakukan oleh pemerintah. Pertama tadi saya menyebutkan pembentukan gugus tugas tindak pidana perdagangan orang yang terdiri hampir sekitar 21 kementerian dan lembaga dan ini terus kita kembangkan. Kemudian juga pembentukan community watch itu sudah terbentuk bahkan di berbagai daerah sampai di pelosok, sampai di tingkat desa. Sudah sekitar 2.700 anggota community watch di sekitar 502 desa di hampir seluruh Indonesia. Nah, ini upaya-upaya yang kita lakukan. Kita memahami bahwa pelaku tindak pidana perdagangan orang ada di sekitar kita, maka tentu kita-kitalah yang ada yang setiap hari apabila melihat, merasakan, itu dapat segera menindaklanjuti, melaporkan paling tidak. Nah, upaya pelaporan ini tentu misalnya pemerintah dalam hal ini Kemen PPA sudah membuka layanan hotline Sapa 129 atau WhatsApp tadi 0813 kali 129 129 untuk langsung melaporkan. Ada indikasi tindak pidana perdagangan orang di lingkungannya, silakan dilaporkan. Ini adalah upaya pertama sebelum diambil tindakan hukum kepada pelaku dan yang paling penting bagaimana kita menyelamatkan korban. Itu yang paling penting sebenarnya. Oke. Baik, saya ke Mbak Winda sedikit. Mbak Winda, banyak orang mungkin nggak mengerti apa sih tindak pidana perdagangan orang ini yang sebenarnya kita sebut dari tadi ini banyak terjadi loh di sekitar kita. Apakah misalnya kalau kita mengetahui di sekitar rumah kita, mohon maaf nih, amit-amit saya mengetok meja begitu, oh ada tetangga kita yang kita tahu nih suka memukul asisten rumah tangganya. Itu juga termasuk dalam kasus yang sedang kita bicarakan atau obrolkan. Dan kita bisa melaporkannya. Kalau kita tidak berani menegur tetangga kita, menyelamatkan si asisten rumah tangga, kita bisa minta bantuan lewat call center atau hotline tadi. Benar Mbak Mina?
Kalau untuk kasus TPPO sendiri ya Pak Bayu ya, mungkin masyarakat perlu mengerti lebih banyak aspek-aspek yang menjadi dasar kenapa ditetapkan sebagai kasus TPPO atau kekerasan yang lain ya, seperti KDRT atau lain-lain. Nah, kalau seperti yang Pak Bayu sebutkan barusan, kalau misalnya ada pembantu rumah tangga yang mengalami kekerasan, kita lihat proses dia dipekerjakan di tempat itu seperti apa. Karena TPPO sendiri kan meliputi 3 unsur utama, proses, cara, dan tujuannya. Yang di proses itu sendiri harus ada beberapa cara yang dilakukan yang untuk tujuannya eksploitasi. Seperti itu. Jadi kalau misalnya pembantu rumah tangga dipekerjakan di tempat tersebut dengan cara yang ilegal dan dia tidak mendapatkan hak-haknya, artinya dia bekerja dijanjikan tapi tidak mendapatkan apa yang dijanjikan. Nah, itu bisa saja disebut kasus TPPO. Jadi perlu dilihat situasinya seperti apa. Nah, kalau korban anak sedikit berbeda. Kalau korban anak, apapun tujuannya ya, tanpa menghilangkan, artinya kalau anak tersebut dieksploitasi, proses dan caranya tidak harus terpenuhi unsur-unsurnya, selama ada unsur eksploitasi di situ untuk korban anak. Ya, seperti itu. Oke, nanti kita akan terus gali ini. Mbak Winda sama Pak Rafael mungkin akan sering mampir begitu seperti pagi ini di Kompas TV, terus memberikan edukasi-edukasi. Masyarakat terus bisa mencari informasi mengenai tindak pidana perdagangan orang. Terima kasih wawasan-wawasannya. Tapi Mbak Winda begini, dan Pak Rafael, mengapa kita obrolkan hal ini? Karena ini terjadi di sekitar kita, kasusnya masih terus saja terjadi, jadi concern kita. Yang juga menjadi concern adalah karena kita harus mencegahnya, karena ada dampaknya dari sisi kesehatan mental maupun fisik dari para korban yang ketika mereka kemudian ditemukan atau ditolong dari korban trafficking ini. Betul ya Mbak Winda? Pengalaman Anda di lapangan, mereka pasti mengalami sesuatu yang kita tidak inginkan, Mbak Winda? Betul, betul sekali Pak Bayu. Dampak terhadap korban ini sangat besar. Nah, ini masyarakat perlu pahami supaya meminimalisir terjadi kasus TPPO. Dari dampak psikologis, Pak Bayu, tentu saja para korban memiliki trauma atas situasi sangat sulit yang harus mereka hadapi. Atau yang lebih berat lagi, korban bisa mengalami post-traumatic stress disorder, PTSD, atau gangguan stres pasca trauma. Nah, trauma-trauma yang mereka alami ini bisa mengakibatkan perubahan kepribadian atau perilaku. Mereka juga kesulitan mengenal jenis-jenis emosi yang mereka rasakan, kesulitan mengendalikan diri, kesulitan berinteraksi, kesulitan berkonsentrasi, yang kalau korbannya adalah anak, akan sangat mempengaruhi proses tumbuh kembang anak tersebut. Itu kalau dari sisi psikologis ya Pak ya. Kalau dari sisi secara fisik, nah banyak dari korban mengalami kekerasan dalam banyak bentuk, penganiayaan, dipukul, ditempeleng, ditendang, diperlakukan dengan tidak manusiawi, makan dikurangi. Sehari mungkin ada yang cuma dijatahin 1 kali makan saja. Kalau mau makan lebih harus bayar atau ngutang. Hal-hal sangat buruk yang dilakukan oleh pelaku untuk mengontrol para korban tersebut. Nah, kalau untuk eksploitasi seksual, apalagi kalau korbannya anak, seperti sekarang yang banyak lagi viral, prostitusi online, sistem reproduksi anak kan belum berkembang dengan sepenuhnya. Jadi otomatis eksploitasi seksual yang mereka harus alami, misalnya paling buruk 1 anak bisa saja melayani 10 pria dalam 1 hari kalau korbannya perempuan ya. Nah, otomatis kan sistem reproduksinya akan terganggu. Korban juga rentan terhadap infeksi menular seksual. Maaf saya agak apa adanya ya Pak ya. Itulah menjadi concern kita ya kan Mbak Winda. Iya betul, IMS bahkan sampai ke HIV, itu resikonya. Dan kalau korban juga secara eksploitasi seksual, kehamilan yang tidak diinginkan bisa terjadi. Kalau anak ya kehamilan dini Pak. Artinya semua itu pun sangat resiko terbesarnya adalah kematian. Kalau mungkin Bapak mengikuti kasus TPPO untuk ada beberapa yang terjadi beberapa tahun terakhir ini, sudah berapa banyak jenazah TKI atau buruh migran yang dipulangkan ke Indonesia? Ratusan, Pak.
Dan banyak dari itu pasti adalah korban trafficking atau TPPO. Oke. Ya, itulah mengapa kemudian semua concern ini kita kemukakan kepada kita semua dan menjadi tanggung jawab kita semua. Itu menjadi inti dari obrolan kita. Mbak Winda sedikit, Pak Rafael tadi sudah mengatakan ya, sebagai pemerintah di Kementerian Pak Rafael akan dibentuk divisi yang berkaitan dengan ini. Bersama kepolisian sudah diterapkan hukumnya. Semaksimal mungkin pasti itu akan diupayakan karena korbannya seperti tadi Mbak Winda katakan, apalagi kalau korbannya anak-anak. Apa usulan Anda agar kepada pemerintah terutama mumpung ketemu sama Pak Rafael begitu, yang masih bisa dilakukan lagi agar kita bisa sama-sama melawan tindak perdagangan orang ini, Mbak Winda? Terima kasih Pak Bayu. Kalau dari pengalaman saya ya, sekitar 11 tahun terakhir, bekerja sama sangat dekat dengan pemerintah dalam menangani kasus trafficking, saya rasa upaya pemerintah semakin meningkat, semakin setiap tahun semakin ada peningkatan. Kalau saya boleh kasih saran, upayanya bisa lebih komprehensif lagi, pencegahan bisa lebih efektif, bahkan sampai menyentuh ke komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Melibatkan pemerintah setempat, misalnya pemerintah desa atau tokoh-tokoh agama, juga sarana dan SDM untuk pemulihan para korban. Misalnya rumah aman yang, betul Pak, rumah aman yang menyediakan dukungan jangka panjang, bukan hanya 1 sampai 2 minggu saja. Karena untuk pemulihan korban, yayasan kami salah satu spesifikasinya di bagian ini, untuk pemulihan trauma korban. Nah, itu butuh proses yang sangat panjang, Pak. Apalagi korban yang sudah bertahun-tahun mengalami eksploitasi, itu tidak bisa selesai dalam 1-2 minggu. Jadi saran saya agar sarana dan prasarananya bisa untuk jangka panjang juga. Pemberdayaan para korban juga, Pak. Kalau korban anak bisa disekolahkan, korban dewasa bisa dilatih untuk membuka usaha sendiri atau bisa dilatih keterampilan tertentu, seperti itu, Pak. Ya, tergambar ini kompleks begitu, bukan hal yang membalik telapak tangan. Tapi Pak Rafael, ini bukan tidak mungkin untuk dilakukan. Pak Rafael, tanggapan Anda? Iya, Pak Bayu. Terima kasih Bu Winda atas masukannya. Dan tentu pemerintah selalu berupaya keras untuk meningkatkan upaya perlindungan kepada korban. Tadi mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, tadi juga disebutkan peningkatan fasilitas. Nah, dalam konteks ini pemerintah juga sudah memberikan jaminan, tidak hanya kepada korban, bahkan kepada saksi itu diberikan rehabilitasi sosial, rehabilitasi kesehatan, mulai dari tingkat dasar pemberian layanan misalnya mediko-legal, mulai dari sistem sampai layanan gawat darurat, layanan rawat jalan, dokter spesialis, layanan penunjang lainnya di rumah sakit rujukan korban tindak pidana perdagangan orang, ini semakin ditingkatkan. Nah, kemudian juga pemerintah sudah banyak mendirikan misalnya rumah pelindungan dan trauma center bagi korban TPPO ini, rumah perlindungan bagi anak korban tindak pidana perdagangan orang. Kemudian dalam konteks pemberian bantuan psikologis, konseling dasar, ini juga ada. Bahkan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak itu juga memiliki satu layanan yang disebut sebagai layanan sejiwa. Ini adalah layanan konseling psikologis yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan atau tindak pidana perdagangan orang dengan menggunakan hotline 129 extension 119 extension 8. Ini silahkan digunakan. Kemudian juga tentu melalui beberapa dinas P3A di provinsi dan daerah, kemudian juga masih ada P2 TP2A yaitu Pusat Perlindungan Perempuan dan Pemberdayaan Anak di hampir seluruh provinsi. Ini juga bisa digunakan sebagai akses untuk melaporkan jika ada korban atau melihat ada korban. Pak Rafael sedikit, kalau ada kemungkinan ada korban misalnya seorang tenaga kerja wanita di luar negeri, kan tempatnya jauh, tapi keluarga menduga misalnya keluarganya di Indonesia, itu bagaimana? Apakah bisa melapor juga ke hotline-hotline yang sebentar lagi akan saya sampaikan lagi nih kepada pemirsa? Pak Rafael? Ya, tentu Pak. Tentu bisa menggunakan karena layanan ini
bisa menggunakan layanan langsung komunikasi, handphone, dan sebagainya, bisa melalui WhatsApp. Bahkan bagi para pekerja migran kita yang ada di luar negeri, Kementerian Luar Negeri sebagai salah satu anggota gugus tugas tindak pidana perdagangan orang itu sudah meluncurkan apa yang disebut program Safe Travel. Nah, ini merupakan satu aplikasi yang dapat digunakan oleh siapapun yang merasa dirinya terancam, dirinya masuk dalam konteks merasa sebagai korban tindak pidana perdagangan orang, dapat menggunakan aplikasi Safe Travel ini. Itu bisa digunakan di Android, di iOS misalnya. Bahkan di sini ada tombol emergency. Begitu merasa tersekap atau terancam, langsung menekan tombol tersebut dan akan diketahui lokasinya. Baik, ya. Mudah-mudahan ini semua menjadi bagian dari tanggung jawab kita semua dan kemudian menjadi awareness kita semua. Pak Rafael sama Mbak Winda, di bagian akhir ini saya ingin mencoba menyampaikan lagi hotline atau call center yang sangat penting. Saya ingin pemirsa Sapa Indonesia juga bersiap di depan layar kalau Anda ingin membantu pemerintah dalam hal ini untuk memerangi tindak perdagangan orang. Anda bisa foto sebentar lagi nomor telepon yang akan kami tampilkan di grafis televisi atau screenshot kalau Anda menyaksikannya secara daring. Jadi kalau Anda menemukan atau mengalami kasus tindak pidana perdagangan orang, Anda bisa melaporkan, ikut bertanggung jawab melalui layanan pengaduan hotline dari IOM atau International Organization for Migration. Nomornya 081 282 420 024. Ada juga hotline dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Nomornya simple saja, 129. Atau WhatsApp 08111 129 129. Catat dan kita ikut bertanggung jawab terhadap melawan tindak perdagangan orang ini di Indonesia. Untuk Pak Rafael Walangitan dan Mbak Winda Winowatan, terima kasih untuk sharingnya pada pagi hari ini. Ini menjadi wawasan kita dan awareness atau kesadaran kita bersama. Kita ketemu lagi di lain waktu. Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih Bu Winda. Terima kasih Pak Rafael.